Ya inilah buktinya. Itu piring itu ya, piring masa lalu itu ya, Masa lalu ini. zaman dulu ya, yang Warnanya kayak telur bebek. nah ini teman-teman, Tapi tahunnya ini udah banyak dikubur ini. dikubur ya. Hmm. Lokasinya ada di kebun Kebun. Mas Yanto ini ya. Hmm. Memang dulu memang ternyata ramai di sini dulu di hutan ini ya. Kayak ini dulunya kita kubur hampir 2-3 karung lah. Temu di lahan kebun ini ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman saudara-saudaraku, ibu bapak yang berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut lagi cerita part keduanya tentang gimana pengalaman kisah dari Mang Yanto ini yang saat malam hari itu malam-malam itu diketuk pintunya itu diketuk oleh sosok wanita tua yang berambut putih, dan kita akan tanya-tanya lagi lebih jelas gitu kan, dan di mana itu letak lokasinya, dan kita akan tanya itu apa saja sih kisah-kisah mistis yang saat Mang Yanto ini berada di pondok hutan kebun ini, saat ia tinggal di hutan kebun. Jadi yang belum merasakan bagaimana tinggal di pondok kebun, tinggal di pondok hutan itu kan, jadi kita akan cerita-cerita ini dengan Mas Yanto ini. Nah, itu di belakang ini sudah ada Mas Yanto yang lagi istirahat, dan kita akan lanjut mengobrol dengan Mas Yanto. Nah teman-teman, ini di samping saya ini sudah ada Mang Yanto nih yang lagi istirahat nih. Udah ngituin apa namanya itu, Cik, motongi kayu-kayu aja untuk kayu bakar di pondok hutan ini kan. Jadi kalau banyak asap itu kan enak nih tinggal di pondok kebun ini ataupun tinggal di kebun ini. Jadi kita akan tanya lagi nih dengan Mang Yanto ini. Jadi malam-malam itu Mang Yanto pintu pondok Mang Yanto itu kan diketuk oleh sosok yang ini, Cek, saat malam hari itu ya. Iya, nenek Tua. kan pondok itu kan dikunci, diketok, terus kalau ketok kita buka. Setelah kita tanya-tanya sini, memang benar ada nenek itu di sekitar sini. Ini bukan main-main, memang kenyataan. Tapi teman-teman, di sini saya sudah bertemu dengan para petani-petani kan di sini kan, bukan saja Mas Yanto ya. Jadi apa namanya itu, mencari tahu gitu kan, apa memang benar gitu kan sosok wanita tua itu ada di sekitaran lahan pondok kebun ataupun di lokasi ini. Ternyata memang benar-benar nyata, memang ada ini teman-teman. Banyak petani yang saya temui itu kan ceritanya hampir sama nih dengan Mas Yanto ya. Ternyata memang di sini dulunya lokasi memang
keramat itu Mas Yanto ya. Keramat di sini kan waktu zaman dulu waktu almarhum bapak pernah bilang kan, sini kan banyak yang pecah-pecahan bekas piring kan. Ini kan memang kenyataan ini bekasnya tempatnya main-main Belanda. Sini kan nggak jauh dengan benteng situ. Oh ternyata ini di Kecamatan Tebing Tinggi ini memang jalan akses waktu zaman Belanda itu ya. Ini ya, kalau almarhum pernah bilang zaman apa gerombolan. Zaman gerombolan kan kesini pernah menyetap di sini, bikin markas di sini. Markas di sini juga ya. Ternyata memang dikatakan mistis itu memang ada. Ternyata dulunya memang pasukan Belanda di zaman dahulu ya. Jepang juga masuk ke sini juga ya. Masuk. Kan kita nggak jauh dengan benteng di sini. Kan nggak jauh dari pasar kebun kita ini kan, sebelah dengan pasar. Tapi berbatas ke Sungai Musi kan. Musi. Udah juga kan banyak yang masyarakat yang hanyut kan. Ya mungkinnya dulu pernah di pulau ini, singgah di pulau ini nggak ditemukan orang kan, mungkin ngeramat itu kan. Kita dekat sungai Musi, besar Sungai Musi. Jadi lokasi di sini ini dekat dengan Sungai Musi. Nah dulunya itu cerita dulunya ini Mas Yanto ya. Waktu ada orang hanyut itu kan, hanyut di Sungai Musi ini kan meninggal gitu kan. Nyangkutnya itu ataupun singgahnya itu berada di sekitaran lokasi ini ya Mas Yanto ya. Di bawah kebun kita ini kan itu kan jurang kan, jurang sungai kan. Nah sekarang udah jadi daratan, udah ditanami pisang sama sawit di sini. Kalau dulunya sungai itu berbatasan dengan puncak ini, tebing ini. Jadi gitu teman-teman. Dulunya ini nih bukan seperti sekarang nih bentuk dari lahan kebun ini Mas Yanto ya. Di giring tebing ini nih ternyata Sungai Musi yang mengalir. Semenjak sungai situ nyurut gitu kan. Jadi daratan gitu kan. Dibuatlah oleh masyarakat di sini menjadi lahan kebun gitu ya. Tanam dengan sawit, tanam sayuran. Jadi kita balik cerita lagi dengan cerita Mas Yanto saat di malam hari itu diketuk pintunya kan, gitu kan. Jadi menghadapi seperti itu bagaimana itu Mas Yanto? Perasaan. Nah, menghadapi saat ya ketemu dengan itu langsung kan. Ya kita kan selaku hamba Allah. Ya mestinya kita berdoa. Ya kalau dia datang ya silakan datang, nggak apa-apa kan. Yang penting jangan ganggu. Dia yang tidak ganggu, kita juga tidak ganggu. Silakan mau apa dia. Yang penting sini niat saya demi keluarga, demi anak dan istri, saya mencari nafkah, bikin kebun, tanam kopi, tanam lada kan. Itu. Jadi intinya itu niatnya baik gitu Mas Yanto. Ya kalau niat kita baik, jangan kita ngomong kotor lah, kasarnya bawa yang tidak memungkinkan kan. Apa berupa mohon maaf cewek, itu kan nggak boleh. Mungkin kita jadi tengkoran gitu kan. Kalau niat kita baik, insya Allah yang di atas merestui. Jadi itu pesan-pesan untuk semua orang gitu Mas Yanto. Jadi teman-teman memang ada gitu kan, bukannya sekedar kisah, bukan saja sekedar ini orang cerita gitu bukan kan. Kisah, bukan cerita bohong, tapi kenyataan A1 ya. Tapi yang menarik itu Mas Yanto ya, ada petani ya di sini ya, ketemu dengan hal itu kan, dia tuh langsung lari gitu ya, kabur ya. Sampai itu tanah ataupun kebunnya itu langsung dijual atau gimana itu? Ini kan tempo hari kan waktu kita ketemu sama yang berupa macan lah kan. Tempo hari kan di situ kan tempo hari kan sudah kita ceritakan. Pas ketemu itu buah durian langsung dijual. Ya? Dia langsung pulang ke dusun. Langsung diborong ya dengan saking takut dia kan. Tapi ya namanya yang model itu kan ya berupa durian itu kan buah hutan. Buah hutan. Jadi yang buah hutan ini rezeki yang di hutan. Berupa babi berupa macan manusia juga kan. Yang mana yang dapat oleh kita, ya kita cari malam siang itu kan rezeki kita. Yang nggak dapat dimakan dia kan rezeki dia. Jangan kita marah ke dia.
bukan pula kita tuh istilah apa bertuhan dengan dia kan. Jadi nah itu saya juga ini sudah lama ini tidak bermalam di pondok kebunnya Mang Cik Yanto ini. Jadi insya Allah malam besok itu mulai besok insya Allah kita akan bermalam ini, ikut bermalam dengan Mang Cik Yanto ini di sini. Ya biasanya kayak malam sini kan nginap di kebun ini kan saya sendiri. Sendirian ya? Sendiri. Jadi kita ya malam sendiri, masak sendiri, makan juga saya nggak ngajak, saya juga sendiri Pak. Jadi saya juga ini sudah lama nih tidak bermalam di pondok hutan kebun. Dulu tuh pernah bermalam dengan Mas Yanto kan, tapi tidak tahu nih ternyata kisahnya dulu nih Mas Yanto nih saat dia tinggal sendirian, ya ceritanya tadi diketuk pintu ketemu dengan. Iya kalau mau diceritakan selama ini kan ya Rizal juga kan mungkin tidak berani. Namanya Rizal kan masih terhitung muda kan. Saya juga bukan orang sakti, bukan. Ya posisi saya ya tadi saya ceritakan, saya mau mencari nafkah, mencari rezeki. Pada dasarnya itu kan dimanapun berada itu kan punya niatnya baik itu Mas Yanto ya. Jadi yang penasaran yang belum tahu di mana ataupun apa sih kelanjutan dari cerita dari video sebelumnya itu kan, yang Mas Yanto ini cerita ketemu dengan harimau itu, ketemu dengan wanita itu. Jadi inilah kelanjutan kisahnya. Saya juga baru tahu selama ini saya saat bermalam di pondok hutan kebun Mas Yanto ini belum mengetahui cerita dari Mas Yanto saat dia berada di sini. Ternyata gitu kan gini. Jadi kalau setiap usaha harus ada suka dan duka. Jadi teman-teman, saya juga sudah kangen ini saat ingin bermalam juga nih di tempat Mas Yanto. Jadi insya Allah mulai besok saya ingin menginap nih bermalam di lahan kebunnya Mas Yanto ini. Ya saya juga menginap sendiri. Jadi untuk menemani Mas Yanto kan, untuk melihat juga suasana malam hari juga kan, juga makan-makan bersama gitu kan di pondok kebun gitu kan. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Mas Yanto atas kisah dan ceritanya ini. Ya, sama-sama. Jadi ada lagi nggak untuk saran-saran kita semua ini? Kalau untuk saran yang penting tuh kejar waktu selagi masih muda. Usaha jangan main-main. Apapun bentuk yang penting halal. Itu aja. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat atas kisah nyata ini, kisah kehidupan para petani ya seperti Mas Yanto ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.